Dia merenung bahwa suara itu terdengar seolah-olah di ambang kematian. Mungkin itu hanya imajinasinya, tapi dia tahu dia harus segera bertindak. Dia mengamati panah itu dan menyadari bahwa panah itu perlahan memendek. Saat jatuh ke lantai, dia menyimpulkan bahwa dia semakin dekat dengan naga yang telah membimbingnya. Kemudian, dia melihat sebuah rumah dan berkata bahwa dia telah menemukannya. Setelah beberapa saat, dia berdiri di luar rumah itu dan meragukan bahwa seekor naga bisa berada di dalam bangunan sekecil itu. Bertanya-tanya apakah rumah itu berfungsi sebagai penutup untuk menyembunyikan sebuah jalan. Dia membuka pintu, melangkah masuk, dan memastikan bahwa kecurigaannya benar. Tepat seperti yang dia duga, sebuah gerbang muncul di depannya, dan dia berjalan ke arahnya sambil bertanya-tanya apakah ini gerbang pertama. Naga perak Sylveter menyambutnya dengan hangat. Russell terkejut melihatnya di sana. Dia menyatakan bahwa dirinya, Silver Dragon Sylveter, datang untuk menyambut calon penguasa semua naga dan berbaring di tanah di depannya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin berbicara sebanyak mungkin dengannya, tapi waktunya tidak banyak lagi. Russell bertanya apa maksudnya dengan tidak banyak waktu. Sylveter menjawab bahwa seiring berjalannya waktu, seperti batu yang akhirnya menjadi pasir, tubuh dan jiwanya telah menua, dan saat untuk istirahat abadi semakin dekat. Russell berpikir bahwa menghadapi kematian dengan tenang seperti itu pasti karena ras mereka telah hidup selama 10.000 tahun. Dia mengatakan bahwa sekarang dia mengembalikan kekuatan yang telah diberikan kepadanya oleh Tuan sebelumnya kepada Tuan baru dan mempersembahkan sebuah tanduk di hadapannya. Russell terkejut melihatnya saat jendela sistem memberitahunya bahwa dia telah mewarisi kekuatan baru dari naga perak Sylveter, tanduk Raja Naga Ilahi yang dipenuhi dengan esensi angin. Dia terkejut dan berpikir bahwa setelah menerima kekuatan api dan petir, kini dia memegang sebuah tanduk dengan kekuatan angin. Namun, dia bertanya-tanya mengapa itu disebut tanduk Raja Naga Ilahi dan bukan tanduk Raja yang terlupakan. Sylveter bertanya apakah dia berniat menunda penerusan kekuatan, memanggilnya Tuan Muda. Russell menjawab bahwa dia akan menundanya untuk saat ini dan merenungkan bahwa kekuatan dari tanduk-tanduk sejauh ini sangat meningkatkan pemahamannya tentang elemen-elemen tersebut dan menambah mananya. Dia berpikir akan lebih efisien jika menjadi penyihir lingkaran ke-6 terlebih dahulu dan kemudian menyerap kekuatan ini sepenuhnya. Sylveter memujinya, mengatakan bahwa tetap tenang di hadapan kekuatan besar seperti itu membuktikan bahwa dia adalah seorang master yang layak ditunggu selama 10.000 tahun. Dia berharap semua keinginannya terkabul, memanggilnya Tuan Muda, dan mulai memudar. Russell dengan tergesa-gesa memanggilnya untuk menunggu, mengatakan bahwa dia masih punya pertanyaan. Dia menjawab bahwa meskipun tubuh dan jiwanya akan hilang, misinya tidak berakhir di sini. Dia menyatakan bahwa dia akan meninggalkan kekuatannya kepada anak yang mewarisi garis keturunannya. Russell, terkejut, bertanya tentang anak yang membawa garis keturunannya. Setelah beberapa saat, percikan mana menyebar ke seluruh kota. Ielo berdiri di jendela, terkejut melihat pemandangan itu, lalu mengangkat tangannya untuk memeriksa aliran energi sambil bertanya-tanya apa fenomena ini. Dia terkejut saat melihat gerbang warp terbuka di kejauhan. Kemudian, Russell keluar dari gerbang warp sambil memegangi kepalanya dan meratapi bahwa dia tidak percaya telah kehilangan petunjuk pertamanya padahal itu ada tepat di depannya. Dia terkejut melihat Ielo berdiri di hadapannya. Dia melepas topinya, melepaskan kilauan samar dari tangannya, dan memperkenalkan diri sebagai Ielo dari suku pohon abu-abu. Russell, terkejut, melihat sesuatu yang bersinar di atas kepalanya dan bertanya itu apa. Ielo berlutut di depannya, memanggilnya sebagai penguasa naga, lalu jatuh pingsan. Russell memanggilnya dengan penuh kekhawatiran. Setelah beberapa saat, Russell duduk di kursi di samping tempat tidur Ielo, mengawasinya saat dia terbaring tak sadarkan diri. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak pernah menyangka penerus yang disebutkan oleh naga perak adalah Ielo. Sepertinya kekuatan naga dalam dirinya belum sepenuhnya bangkit. Saat dia perlahan membuka matanya, dia bertanya apakah dia sudah sadar. Dia cepat-cepat duduk dan memanggilnya penyelamat, mengamati perilakunya. Russell berpikir, karena dia tidak lagi memanggilnya penguasa naga, pasti dia sudah kembali sadar. Namun, dia segera terkejut ketika notifikasi sistem muncul. Jendela sistem memberitahunya bahwa elf di depannya telah mulai bangkit sebagai naga generasi kedua, tetapi belum menyadari misinya. Saat dia menyadarinya, dia harus memutuskan sendiri apakah dia akan sepenuhnya terbangun sebagai naga ilahi atau tetap seperti dirinya sebagai elf. Dia berpikir dalam hati, apa-apaan ini, tapi menganggap ini bisa diterima untuk saat ini. Bagaimanapun, jika dia dipaksa untuk bangun, dia akan terikat padanya, sang penguasa naga, dan itu akan menjadi masalah. Dia bertanya mengapa dia ada di kamarnya. Dia menjawab bahwa dia pingsan di depan gerbang, jadi dia membawanya ke tempatnya tanpa menunda.
Dia memutuskan belum perlu menjelaskan semuanya kepadanya sekarang. Dia berkata lega karena dialah yang menemukannya, karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia bertanya-tanya apakah ini mungkin karena tanduk ini. Russell terkejut saat melihat tanduk itu. Dia menjelaskan bahwa tepat sebelum kehilangan kesadaran, dia merasa ada cahaya perak yang masuk ke dalam dirinya. Tampaknya esensi naga di dalam dirinya mulai terbangun, dan dia teringat sebuah ingatan samar. Dia merenungkan kata-katanya, cahaya perak. Saat dia berdiri di sampingnya, dia berkata bahwa orang-orang yang datang bersamanya pasti khawatir, jadi dia akan pergi sekarang. Dia meyakinkan dia bahwa mereka akan bertemu lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Semoga berkah hutan menyertai jalannya. Russell terkejut oleh kata-kata perpisahannya. Adegan bergeser ke hari berikutnya. Russell berdiri di jalan, berpikir bahwa dia mengira akan memakan waktu 20 hari untuk menemukan jejak naga. Namun dia mendapatkan lebih banyak waktu dari yang diperkirakan. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki lebih lanjut ketika dia melihat papan nama toko Migi dan kurcaci lainnya. Kemudian, Russell melihat api yang semakin membesar di dalam pembakar di toko itu. Kurcaci berambut hitam bertanya apa yang membawanya ke bengkel, menyebutnya manusia kecil. Russell menjawab bahwa dia datang untuk menunjukkan sesuatu kepada mereka. Dia bertanya apakah dia ingin penilaian. Russell merogoh ke portal inventarisnya dan menjawab, mengonfirmasi bahwa memang begitu. Dia kemudian bertanya apakah mereka bisa melihat ini dan mengeluarkan sebuah batu mana merah. Mereka terkejut saat melihatnya. Migi berseru bahwa mananya begitu murni sehingga seolah-olah batu itu sendiri adalah mana yang terkondensasi, bukan hanya mengandungnya. Setelah dipikir-pikir, memang tampak seperti itu, hampir menyerupai hati seekor naga. Russell terkejut, berpikir bahwa itu bisa jadi adalah hati dari ras naga. Kurcaci berambut hitam itu memeriksa batu tersebut dan berkomentar bahwa itu aneh. Kemurnian mananya terlalu tinggi untuk menjadi hati naga rendah, dan ukurannya terlalu kecil untuk menjadi hati spesies yang lebih tinggi. Jika memang bukan itu, Migi lalu bertanya apakah Russell keberatan meninggalkan batu itu bersama mereka sampai dia kembali. Dia meyakinkan Russell bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Bersumpah dengan api dan baja, Russell, yang sudah punya gambaran kasar tapi memutuskan tidak perlu menolak, setuju untuk meninggalkannya pada mereka. Mereka sangat senang, dan Migi berkomentar bahwa dia telah membuat pilihan yang bijak. Kurcaci berambut hitam itu mengatakan bahwa ensiklopedia naga harus segera dikonsultasikan. Russell berpikir mereka seperti penyihir bersemangat yang baru saja mendapatkan dana penelitian. Setelah beberapa saat, pustakawan berkata bahwa Russell pasti manusia yang disebut Migi dan menyambutnya di perpustakaan besar. Russell memperkenalkan dirinya dan menambahkan bahwa, yang lebih penting, perpustakaan bawah tanah sangatlah unik. Pustakawan menjelaskan bahwa pengetahuan berharga harus selalu disimpan jauh di dalam bumi. Biasanya, masuk tidak diperbolehkan, tetapi karena Russell memiliki rekomendasi dari para meister, akses diberikan hingga lantai bawah tanah ketiga,